Muhammad, pada pagi hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan apa yang kita kerjakan di hari ini dari berbagai macam amal saleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita telah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, mbak-mbak yang dimuliakan oleh Allah, saya pengen lihat adakah di antara ibu-ibu di sini atau mbak-mbak yang rumahnya daerah selatan. Boleh mengajukan tangan. Daerah selatan itu maksudnya daerah-daerah seperti Jalan Wonosari atau Gedung Kuning, itu ada? Atau dari utara semua ya? Daerah mana? Barat ya, selatannya ke barat. Ya. Ada lagi yang dari selatan? Mana Mbak? Warung Boto, Masya Allah, lumayan dekat. Ada lagi? Selatan? Masya Allah. Berarti semua rata-rata utara ya? Barat? Barat. Oke, barat, utara, selatan hanya dua, Warung Boto, Taman Siswa. Alhamdulillah. Jadi begini, Masya Allah. Tadi sebenarnya saya sudah siap setengah 8, sudah pakai baju lengkap. Qadarullah antri pengantarannya. Jadi suami pagi tadi habis mengisi kajian, beliau mengisi jam 5.30 sampai jam 6.15. Terus ganti sama saya mengisi kajian online. Suami siap-siap mengantarkan ananda kami yang kedua belajar bersama ustazahnya. Setelah itu beliau baru pulang tadi sampai rumah langsung mengantar saya ke sini ya. Jadi mohon maaf kalau keadaannya memang belum memungkinkan kalau saya sampai sini setengah 9. Maksud saya barangkali ada yang dari selatan, sekalian nanti kita janjian ketemu di mana, nanti bareng ke utara itu biar bisa lebih pagi lagi. Ya, insya Allah saya sudah siap kalau harus berangkat pukul 8. Ya, insya Allah sudah siap. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita masuk ya di bab hadis yang ke 504 ya. Ada yang buku hitam halaman berapa? Oke. 200. Oh. 299. Ya, 299. Silakan bisa dibuka. Kita mulai nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah hari ini, insyaallah semuanya tentang doa. Ya, insyaallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Dan kita itu adalah hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Apapun problem dari kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, katakan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Doa adalah senjatanya kita kaum muslimin. Subhanallah, dengan doa pula teman-teman, ibu-ibu, Allah menjadikan ya ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita berubah. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, subhanallah, dengan doa kita merasakan kebaikan dan tidaklah takdir itu berubah kecuali dengan sebuah doa. Maka jangan sia-siakan doa, karena yang menjadi fokus kita bukan seberapa banyak doa kita dikabulkan oleh Allah, namun ketika kita diberikan taufik untuk berdoa kepada Allah, itu adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tidak khawatir terhadap doaku yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku khawatir, kata Umar, kalau Allah tidak memberikan taufik untukku agar bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada banyak hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia panjangkan. Allah belum berikan doa tersebut diijabah di dunia, lantas dia berputus asa tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Padahal yang namanya doa itu, ibu-ibu, teman-teman, ada dalam 3 kondisi. Kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah di dunia. Kadang yang kedua, doa kita belum diijabah oleh Allah, tapi kita kelak akan berjumpa dengan doa-doa kita di akhirat. Dan yang ketiga, Allah jadikan dari doa-doa kita dijauhkan dari sebuah mara bahaya. Ya. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar bersama insyaallah di hadis ini bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabirin qala, kita masuk hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yaqul, yang mengucapkan doa, Allahumma aslih li sam'i wa basari. Allahumma ya Allah. Doa itu kita meminta kepada Allah. Maka ucapkan dengan kata Allahumma atau dengan kata Rabbana. Di sini pada Al-Quran kan ada Rabbana gitu kan? Wahai Rabb kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kata Allah, Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah, subhanallah, sam'i, aslih li sam'i wa basari, subhanallah, ya Allah perbaikilah keadaan pendengaranku dan penglihatanku, subhanallah. Ternyata ketika kita itu dimampukan oleh Allah bisa mendengar, itu adalah nikmat, subhanallah. Dan ternyata ketika Allah berikan kesempatan kepada kita nikmat untuk bisa memandang, maka kita itu berfungsi secara baik, bisa melihat, itu juga nikmat. Karena pendengaran, penglihatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang dari lahir belum Allah beri kesempatan untuk bisa mendengar. Ada hamba-hamba Allah yang dari lahir Allah belum beri kesempatan untuk bisa melihat. Ya. Sungguh nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Kadang kita belum berdoa saja, apakah kita waktu itu berdoa, ibu-ibu, sebelum kita lahir ke dunia, ya Allah berikanlah saya pendengaran, ya Allah berikanlah saya penglihatan. Kita nggak pernah berdoa itu, tapi Allah kasih. Ya subhanallah, Allah kasih kita telinga untuk bisa mendengar, Allah kasih kita penglihatan untuk bisa mendengar. Dan semua yang kita dengar, semua yang kita lihat akan kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, aslih li, ya Allah perbaikilah. Kalau kita minta aslih li, perbaikilah, artinya kita minta tolong kepada Allah, ya Allah biarkan pendengaran ini mendengar sesuatu yang baik-baik saja, biarkan penglihatan ini melihat sesuatu yang Engkau ridhoi saja. Karena banyak orang-orang yang telah diberikan pendengaran oleh Allah, yang telah diberikan penglihatan oleh Allah, tapi justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, waj'alhuma warithaini minni, waj'alhuma, dan jadikanlah keduanya, maksudnya pendengaran dan penglihatan itu, pewaris dariku, minni. Ya. Ini maksudnya pewaris dariku itu, ya Allah jadikanlah pendengaran dan penglihatanku senantiasa berada dalam al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Bu, kalau kita diuji, ya mohon maaf sekali, biasanya bisa mendengar, tiba-tiba ada binatang masuk ke telinga kita, ada gitu, enggak? Merasa gimana enggak? Enggak nyaman kan? Kadang orang langsung masuk ke THT gitu ya. Begitu pun penglihatan, subhanallah. Kalau penglihatan, mohon maaf ya, ada orang biasanya melihat dengan nyaman gitu ya, tiba-tiba sakit mata, kira-kira nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Maka minta kita kesehatan kepada Allah SWT, disehatkan penglihatannya, disehatkan pendengarannya, karena dengan itu kita bisa
bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kita pernah berpikir ketika Allah kasih kita cobaan, telinga kita berdengung gitu ya, ya Allah, kemarin kita kemana aja, ketika diberikan nikmat bisa mendengar, ternyata telinga saya nggak dikasih nikmat untuk bisa mendengarkan murotal. Kenapa waktu dikasih pendengaran, kenapa saya tidak menggunakan nikmat pendengaran untuk mendengarkan kajian? Ada nggak rasa seperti itu? Ada ya, insya Allah. Maka mumpung dikasih sehat oleh Allah, mumpung masih bisa mendengar dengan baik, mumpung masih diberikan penglihatan dengan baik, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing, bermuhasabah. Semoga titipan nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Baik, kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan wansurni ala man zalamani, dan ini inti syahidnya. Ini berhubungan Imam Bukhari rahimahullah taala ketika membahas hadis yang ke-504, beliau ingin memberitahukan bahwa siapapun yang dizalimi, maka mintalah kepada Allah dengan doa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wansurni, ya Allah tolonglah hamba. Unsurni itu minta pertolongan kepada Allah. Ala man zalamani, atas orang-orang yang menzalimiku. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, siapa yang pernah hidupnya nggak pernah dizalimi oleh orang lain? Acungkan tangan. Ada nggak? Semuanya pernah ya dizalimi ya? Ada nggak yang hidupnya suka menzalimi orang? Nggak ada ya. Subhanallah, berarti kita pernah dizalimi oleh orang lain. Maka kita membaca doa ini, wansurni ala man zalamani. Ya Allah, tolonglah hamba dari orang-orang yang menzalimiku. Dan kalau posisi kita itu adalah korban yang dizalimi, saatnya mustajab waktu untuk kita berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Karena yang namanya doa itu mustajab ketika seseorang berada dalam kondisi dizalimi. Ketika seseorang berada dalam kondisi sedang safar misalnya. Ya, banyak-banyak berdoa. Subhanallah. Doanya ibu kepada anaknya. Subhanallah. Ibu kita ini dijadikan ibu oleh Allah itu punya senjata yang luar biasa. Apa senjatanya? Doa. Ketika kita melihat kondisi anak kita yang masya Allah, mungkin kalau anaknya laki-laki, ada nggak yang punya anak laki-laki? Masa-masa usia anak saya itu usia 5 tahun gitu kan ya, masa-masanya masya Allah. Kalau anaknya meninggal udah besar dong dia, udah lewat itu masa-masa itu ya. Dari dulu kan kalau kita dulu mungkin menikah merasakan, kita kalau punya anak laki kan banyak minta kepada Allah ya, dikit-dikit masya Allah anak laki-laki kita aktif gitu kan. Ya Rabbana, ya Allah perbaikilah anakku, ya Allah jadikanlah ia berakhlak mulia. Itu ya kira-kira. Tidak usah mengeluh, tidak usah mengadu. Bismillah. Kita doakan Bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga Firdaus untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak beliau itu satu-satunya tunggal. Doakan mudah-mudahan anaknya beliau disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana ya? Sampai wansurni alaman zalamani. Jadi ibu-ibu, kalau kita pernah dizalimi oleh orang lain, saatnya kita banyak berdoa. Yang jadi masalah kalau kita menzalimi orang lain, ya banyak-banyak kita afwan kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, dan berikan haknya untuk orang lain. Karena besok di akhirat, orang-orang yang di dunianya hobi menzalimi orang lain akan diambil kebaikannya dan diserahkan kepada orang-orang yang ia zalimi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati dengan kezaliman.
perlihatkanlah kepadaku akibat buruknya dari pembalasanku. Masya Allah. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya maksudnya adalah kita di dunia ini hendaklah banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar Allah menguatkan kita dari orang-orang yang menzalimi kita. Baik. Kemudian ulama di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud buat al-rumah waritaini ini itu bukan hanya minta disehatkan oleh Allah, tapi juga minta agar nikmat penglihatan, nikmat pendengaran itu Allah kasih kepada kita sampai akhir hayat nanti. Ya. Subhanallah, kalau orang sudah lansia, Bu, biasanya nikmat Allah yang dicabut duluan apa? Pendengaran, ya kan, diantaranya kan. Mohon maaf sekali kan ada orang tua yang kita sudah bicara nggak dengar, itu kan? Subhanallah. Maka mumpung masih muda dijaga pendengarannya agar besok Allah jaga pendengaran kita. Terus nikmat yang selanjutnya Allah cabut kalau orang-orang lansia apa? Penglihatan. Kan ibu-ibu pernah nggak lihat nenek-nenek sampai ke bawah ini, ya kan? Itu artinya sudah dicabut sedikit demi sedikit nikmat penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat ini terus ada dalam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia mau saya bacakan dulu. Ternyata kandungan hadisnya sama ya dengan jari. Saya bacakan dulu hadisnya. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma waritha minni wansurni 'ala 'adwi wa arini min ta'ri. Sama enggak? Jadi di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma matti'ni, ya Allah berikanlah kenikmatan. Matti'ni itu kenikmatan kepadaku terhadap apa? Bisam'i wa basari, terhadap pendengaran yang telah Engkau berikan, penglihatan yang telah Engkau berikan. Apa yang dimaksud dengan kenikmatan, Bu? Misalnya pendengaran kita dijaga oleh Allah hanya untuk mendengar suara-suara murattal Al-Quran. Itu nikmat gak? Nikmat. Kita diberikan oleh Allah penglihatan matti'ni yang bisa melihat Ka'bah langsung dengan mata kita. Itu nikmat gak? Masya Allah ya. Bulan ini bulan haji ya, Masya Allah. Rombongan haji sudah mulai berangkat, alhamdulillah ya. Tahun ini, tahun kemarin nggak ada haji ya, Masya Allah. Jadi ini merupakan nikmat besar. Ada kalanya, Bu, orang berhaji itu baru pertama kali lihat ya dengan mata kepala sendiri Ka'bah. Kira-kira yang dirasakan apa, Bu? Nikmat gitu ya. Subhanallah. Dan saya berdoa di pagi hari ini semoga ibu-ibu yang ada di masjid ini Allah mudahkan jalannya untuk pergi ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, Allah panggil kita untuk bisa melihat langsung Ka'bah seperti apa. Ya, Masya Allah. Dan dengan cara Allah kita berbaik sangka kepada Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kita semuanya telah ya bareng-bareng, makanya bareng-bareng ya pergi ke sana. Amin. Allahumma. Baik, kemudian di sini dikatakan waj'alhuma waritha minni, sama. Jadi dalam keduanya pendengaran dan penglihatan itu dalam kondisi sehat dan selamat hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wansurni 'ala 'aduwi, dan tolonglah saya wansurni 'ala 'aduwi, terhadap musuh. Sama, kalau tadi dolamani, sekarang adu. Hampir mirip. Wa arini min hustati, ya, Masya Allah. Dan tampakkanlah akibat dari kezaliman darinya. Maksudnya jadi kita tuh diperlihatkan oleh Allah semua akan dibalas masing-masing, dan kita tidak membalasnya juga Allah akan membalasnya. Jadi kalau kita itu dizalimi, Bu, tanpa kita bersusah payah, kita ada dua pilihan. Kita boleh membalasnya, kita boleh mengalah. Kalau
kita membalasnya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan balaslah kedoliman dengan kedoliman yang serupa atau yang serupa. Kalau sampai kita melebihi kedolimannya dia kepada kita, kita yang dolim. Tapi kita juga boleh memaafkan, dan ini levelnya lebih tinggi lagi daripada yang membalas. Ya Allah, saya maafkan kesalahan fulan, kesalahan fulan. Biarkan Engkau yang akan membalasnya dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, waktu itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah, wahai Rabbku, aku telah didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah perlihatkan bagaimana Allah membalas keadaan musuh-musuhnya Allah, diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya subhanallah. Ibu-ibu, terkadang dalam hadis itu ada riwayat yang berbeda, dikarenakan perawinya. Jadi subhanallah, di sini ada dari Jabir, ada dari Abu Hurairah. Ibu pernah tahu siapa Jabir? Jabir ini anaknya Abdullah. Maksud Jabir bin Abdullah. Dua-duanya semuanya sahabat. Nggak bapaknya nggak Jabir. Kalau saya pernah membaca di hadis lain, kalau ada an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dua. Karena memang dua-duanya sahabatnya Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, ya, ayah dan anak itu semuanya dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Abu Hurairah juga sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan kurang lebih 5.700 sekian hadis dari Rasulullah SAW. Insyaallah itu sedikit atau banyak. Dan itu mestinya insyaallah duduk bersama Rasulullah SAW itu dekat ya. Padahal kita tahu Abu Hurairah baru masuk Islam tahun 7 Hijriah. Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Berarti berapa tahun Rasulullah dan Abu Hurairah berjumpa? 5. Ya, subhanallah. Jadi 1 tahun beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kurang lebih 1.000. Ya, subhanallah. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya. Haddatsana Sa'd bin Tariq bin Hushaym al-Ashja'i. Qala. Ini kayaknya berat ya Ibu orang Indonesia kalau bilang habis sya lagi. Hushaym al-Ashja'i. Itu ya, Masya Allah. Gampangan sin kecil apa sin besar? Sin kecil ya? Sadi kita lebih gampang ya. Tapi kalau sya gitu ya, sya butuh apa? Butuh perjuangan. Baik, qala haddatsani Abi qala kunna nad'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sa'ad bin Tariq bin Hushaym al-Ashja'i mengabarkan kepada kami. Dia berkata, haddatsani ayahku mengabarkan kepadaku. Nah ini nih, Masya Allah. Ini para sahabat itu kebiasaannya kalau mereka mendengar dari ayahnya mereka langsung mendengarkan dan mencatat. Subhanallah. Dan ini menunjukkan semangatnya orang tua dan anak dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Barengan orang tua dan anak menuntut ilmu, bareng-bareng duduk ya dalam majelis ilmu. Dan dia mengatakan, ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata, qala kunna nad'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nad'u kami berangkat menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Kemudian ketika itu datanglah ar-rajul. Rajul itu apa, Bu? Rajulun. Apa rajulun? Seorang imra'atun, seorang perempuan. Datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Fayaqul, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lihat teman-teman, di sini menunjukkan adabnya kepada Rasulullah SAW. Bukan menggunakan kata ya Muhammad, tapi ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa aqulu idza shallaitu. Subhanallah. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang mesti aku ucapkan ketika aku hendak salat? Dan ini menunjukkan, Bu, pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW adalah pertanyaan yang berkualitas. Ya subhanallah. Pertanyaan para sahabat ridwanullahi alaihim dan para sahabiah radhiyallahu anhum jami'an.
Ketika bertanya kepada Rasulullah, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan dengan akhiratnya. Ya, subhanallah, lihat. Jarang para sahabat itu yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana agar bisa mendapatkan unta? Ya Rasulullah, bagaimana agar bisa memiliki rumah yang megah?" Jarang ditanyakan. Bahkan mungkin nggak pernah. Yang ditanyakan oleh mereka itu selalu kehidupan akhirat. Ya, subhanallah, berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan kebaikan. Para sahabat bertanya antusias, "Ya Rasulullah, ayo amali afdal. Ya Rasulullah, amal soleh apa yang paling utama?" Masya Allah. Dan di sini sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan ketika akan salat?" Fayaqul, "Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni." Ini doa apa ini? Doa duduk di antara dua sujud. Ya. Beliau mengatakan, "Allahumma ghfirli." Pun ucapannya, "Allahumma ghfirli." Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah diriku. Warhamni, ya Allah, sayangilah diriku. Wahdini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Warzuqni, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku. Faqad jama'at laka dunyaka wa akhirata. Subhanallah. Kata Rasulullah, orang yang dia berdoa dengan 4 permintaan tadi, apa doanya, Bu? Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Maka kata Rasulullah, maka dunia dan akhirat telah terkumpul baginya. Subhanallah. Merinding gak, Bu? Saya kok ya subhanallah. Ternyata manusia itu kadang mencari sesuatu yang berat, mencari sesuatu yang tidak ada. Padahal ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa ini, maka sesungguhnya dunia dan akhirat kita itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bu, kalau baca bacaan salat itu sambil diresapi, sambil dipahami maknanya. Jadi subhanallah, dalam salat duduk di antara dua sujud ini kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini. Dan ada kan doa yang lainnya, kemarin baru kita bahas di perumahan Green Hill, ya, baru kemarin. Alhamdulillah ada kajian di sana, di atas di perumahan Musola Masjid Green Hill, ya, tentang sifat-sifat Nabi. Di antaranya doa duduk di antara dua sujud. Itu saya masih ingat kemarin ada 7 yang kita minta kepada Allah. Di antaranya yang tidak disebutkan di sini, wajibuni, gitu ya. Wa'afini, afini, wajibuni. Ada lagi, Bu? Satu lagi apa ya? Warfa'ni, ya. Wajibuni, warfa'ni, wa'afini, wajibuni, warfa'ni, wa'afini. Jadi ada Syekh Albani itu menyebutkan di antara duduk dua sujud ya, bisa baca doa itu ya. Jadi 7 ataupun ini 4 ya. Di macam-macamnya banyak. Ya, subhanallah. Baik. Kandungan hadis yang kita baca ini apa mutiara hikmahnya? Pertama, semangatnya para sahabat untuk mengejar akhirat. Ya, subhanallah. Yang kedua, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi si penanya. Ini menjadi adab, menjadi apa ya istilahnya, akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau senantiasa kalau ada yang bertanya itu melihat kondisi audiennya, melihat kondisi siapa yang bertanya. Kalau kondisinya misalnya dia adalah seorang anak, Rasulullah mesti bertanya, adakah orang tuamu masih hidup? Ya Rasulullah, maka amal yang salih bagimu adalah sekarang birrul walidain. Kadang begitu kan Rasulullah. Kalau misalnya seorang laki-laki, seorang suami punya istri, biasanya Rasulullah SAW terkadang menasihati berbuat baiklah kepada istrimu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Begitu ya, Masya Allah. Jadi beliau itu sesuai dengan kondisi yang bertanya. Dan terakhir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini termasuk dari doa duduk di antara dua sujud, dan ini macam-macam. Jadi cuma Allahumma fitri, tapi banyak macamnya. Baik, bagaimana untuk kita ketika menemui berbagai macam lafaz
dalam sholat. Misalnya ada doa iftitah itu kan bermacam-macam ya. Apakah kita boleh hanya menggunakan satu macam atau bisa menggunakan tanawwu bermacam-macam? Para ulama mengatakan bolehnya kita menggunakan, kalau kita hafal misalnya 4 doa iftitah saja, ada lebih dari 4. Kemarin malah Syekh Albani mengatakan lebih dari 7 doa iftitah itu. Misalnya kita hafal hanya 4, boleh zuhur pakai yang pertama, asar pakai yang kedua, maghrib pakai yang ketiga, isya pakai yang keempat, terus jadi namanya tanawwu. Kita memakai bacaan-bacaan salat dengan bermacam-macam. Yang penting bacaan salat kita itu sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Haddatsana Anasun qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Yang dimaksud Anas di sini siapa, Bu? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Putranya siapa itu? Ummu Sulaim. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dulu waktu kecil usianya sudah diserahkan oleh bunda beliau yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat dengan Rasulullah SAW, dicarikan guru terbaik. Ya subhanallah. Dan ini yang kita kadang lupa, yang namanya menyekolahkan anak, menitipkan pendidikan anak itu bukan hanya kepada sebuah lembaga yang mungkin bangunannya sudah wah, gitu ya, kurikulumnya sudah oke. Tapi lebih dari itu, coba lihat sosok-sosok bagaimana bunda para ulama itu ketika menitipkan anak. Mereka tuh yang pertama kali dilihat bukan sekolah, bukan kurikulum, tapi yang mereka lihat itu siapa gurunya. Coba lihat. Dan Ummu Sulaim ini wanita yang cerdas. Beliau melihat tidak ada guru terbaik di zamannya kecuali Rasulullah SAW. Maka beliau titipkan anak kecil kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Sekarang saatnya kita sebagai orang tua memohon kepada Allah dan terus melangitkan doa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anakku di mana dia menuntut ilmu. Jangan sebut sebuah lembaga. Itu yang kami lakukan. Jadi saya sama suami kalau meminta kepada Allah itu, ya Allah, berikanlah guru yang terbaik untuk anak-anak kami. Ya. Dan subhanallah, Allah berikan itu. Walaupun mungkin orang-orang melihat ya pesantrennya hanya 10 anak misalnya, gitu ya. Dan sulung saya pernah bersekolah, pernah di ma'had, satu angkatan tuh hanya 10 anak. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur kepada Allah karena guru yang Allah berikan kepada putri kami itu langsung dari Al-Jazair. Ya. Dan masya Allah tabaraka rahman, ketika kami lihat ya guru tersebut berada, masya Allah, bukan hanya hafal Al-Quran 30 juz bersama, tapi beliau juga memiliki adab yang masya Allah tabaraka rahman yang luar biasa. Dan betul ketika putri sulung kami pulangnya kan seminggu sekali ya, itu datang kepada kami, putri sulung kami bercerita, Umi, saya kalau lihat Syekho kan manggilnya Syekho itu orangnya masya Allah, kalau malam masya Allah begini menghabiskan waktunya begini, kalau anak-anak juga sayang, kalau ini begini. Ini benar-benar menginspirasi gitu, masya Allah. Dan itu yang ingin kita cari sebenarnya. Ya. Dan anak kami yang kedua, yang tengah, itu juga sama. Yang kita tuh sampai karena anak kami yang seperti ini, ya, kita carikan, ya Allah, saya minta guru yang terbaik. Qadarullah, masya Allah, ya masya Allah, Allah berikan itu. Padahal saya tahu guru anak kami itu yang kedua itu beliau sangat jarang membuka murid baru. Jadi beliau tuh masya Allah selesaikan hafizahullah ta'ala, semoga menjaga beliau selesaikan anak-anak yang bersama beliau dan jarang membuka pendaftaran baru. Allah mudahkan jalan, masya Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah guru terbaik untuk anak-anak. Karena guru terbaik itu akan memberikan banyak inspirasi kepada anak-anak kita, terutama adabnya. Dan kita katakan kepada anak kita, nak, kalau kamu menjadi seorang murid, duduk dengan gurumu beradab. Ya. Duduk dengan baik, dengarkan apa kata gurumu, ambil yang
Dan kita sebagai orang tua hendaklah banyak-banyak mendoakan semua anak-anak kita. Demi Allah, apa yang kita keluarkan dari kepingan-kepingan dunia ini untuk dua anak-anak kita itu tidak sebanding dengan ilmu yang telah mereka berikan. Dan doakan guru-guru kita semuanya, karena sesungguhnya di antara kewajiban kita kepada guru kita adalah mendoakan kebaikan. Ya. Minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya guru terbaik untuk anak-anak kita. Baik, kita lanjut. Sedih kalau lagi berbicara masalah guru anak-anak itu. Saya itu pernah dalam posisi anak yang kedua waktu itu posisi di rumah ya. Ya Allah, ini yang pertama sudah dapat guru terbaik. Ya Allah, ini kemana? Karena anak saya pernah bersekolah di sebuah sekolah. Yang kedua ini, qadarullah anak dapat guru yang mungkin bagi anak saya itu gurunya mohon maaf sekali ya, rodo tegas. Ternyata sifat anak saya nggak bisa menerima kekerasan, bukan kekerasan, ketegasan gitu. Nah, ini sudah kita tarik. Terus alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk Allah berikan guru yang pas dan putri kami. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya sini ya. Jadi itu ya Bu ya, tipsnya minta kepada Tuhan. Karena Nabi SAW jadi dulu alainya. Nabi menemui kami Ahlul Bait ya, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW menemui Anas bin Malik dan keluarganya pada rombongan pada Anas. Kemudian suatu hari beliau masuk dan mendoakan kami. Faqalat Ummu Sulaim. Maka ketika itu Ummu Sulaim bunda Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah SAW, Huwaidimu ala tad'unah. Ya Rasulullah, ini Anas adalah seorang yang biasa berkhidmat kepada engkau. Apakah sudi kiranya engkau mendoakan Anas kecil ini? Ini subhanallah. Para sahabat kalau melihat orang soleh yang masih hidup, itu mereka banyak minta doa dan ini diperbolehkan. Jadi ini ibu aja yang nulis ya. Jadi ini namanya wasilah. Wasilah itu perantara. Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah. Rasulullah pastinya orang saleh yang dilakukan Nabi. Dalam kondisi Rasulullah masih hidup. Dan ini diperbolehkan. Di antara wasilah yang diperbolehkan dalam syariat yang pertama, kita ketika meminta kepada Allah itu berwasilah dengan amal soleh kita, boleh. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti kisah Ashabul Kahfi. Tahu? Pernah dengarnya kisah Ashabul Kahfi? Apa yang terjadi? Ashabul Kahfi, mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya tertutup dengan batu besar. Di antara mereka, ya Allah, hamba memohon agar dibukakan pintu gua, dan mereka berwasilah dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Yang satu, ya Allah, saya dulu pernah membawakan minum untuk kedua orang tuaku tertidur terus. Yang kedua, pintu gua terbuka sedikit, alhamdulillah. Dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wasilah yang menurut syar'i yang boleh diperbolehkan dalam syariat kita adalah berwasilah ketika berdoa dengan asmanya Allah, nama-nama yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, Asmaul Husna. Asmaul Husna wa sifatul ula. Misalnya begini, ibu-ibu minta agar Allah menyayangi kita, maka kita bilang begini, ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni. Atau ibu-ibu minta agar diberikan rezeki Allah, maka ibu-ibu berdoa, ya Razzaq urzuq. Wahidat yang maha memberikan rezeki, berikanlah kepadaku rezeki. Wahidat ya Rahman yang maha penyayang, berikanlah sayangnya kepadaku. Ya, jadi itu wasilah. Maka dari itu ibu-ibu hendaklah kita dalam Asmaul Husna-Nya Allah itu bukan hanya dihafal, tapi lebih dari itu dipahami maknanya. Karena yang namanya Asmaul Husna itu bisa dipakai untuk kita berdoa. Ya. Yang ketiga, termasuk di antara wasilah yang diperbolehkan oleh syariat adalah kita meminta doa kepada orang salih yang masih hidup. Yang masih hidup.
wasilah yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Yang pertama, meminta doa dari orang soleh yang sudah wafat. Yang kedua, memohon kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan beliau sudah meninggal. Jahin Nabi. Memohon kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, dalam keadaan beliau sudah meninggal. Nah, Masya Allah ibu-ibu, maksudnya bagaimana? Misalnya, mohon maaf sekali ini saya harus mengatakan ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terkadang ada sebagian hamba Allah yang tahu bahwa ia adalah orang soleh, berkunjung kepada orang soleh tersebut dan tahu orang solehnya sudah wafat, tapi minta pertolongan, minta wasilah perantara orang soleh itu agar bisa mengabulkan doa-doa. Ya, ini yang tidak diperbolehkan dan ini banyak banget terjadi di Indonesia yang terjadi. Yang kedua, ada juga orang-orang yang dijadikan Nabi itu ya, yang berangkat ke Haramain, yaitu ke kota Madinah ataupun ke kota Mekah dengan niat hanya ingin mengunjungi ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Ya. Dan ibu mungkin yang sudah pernah ke sana pernah melihat kondisi di mana orang-orang di sana itu macam-macam. Ya. Ada yang hanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Ada yang sampai meronta-ronta nangis, ya, sambil mengeraskan suara. Padahal Rasulullah waktu hidup aja kita nggak boleh mengeraskan suara, ya. Dan itu bisa membatalkan amalan kita. Di antara pembatal amal itu di antaranya ya Bu, kalau kita mengeraskan suara di hadapan Nabi ketika Rasulullah masih hidup, ahbata a'maluna. Apalagi ketika beliau sudah meninggal. Ya, ya Rasulullah sampai jerit-jerit, sampai ngusap-ngusap gerbang apa tuh, bukan itu kuburan Rasulullah kan tidak betul. Nah, biasanya kan ada lubangnya ya, ngusap-ngusap, Masya Allah tuh kondisinya macam-macam. Di besok ibu-ibu kalau pas Allah berikan kesempatan untuk kesana, tujuan kita bukan hanya mengunjungi Masjid Nabawi, tapi juga tujuan kita diantaranya adalah agar bisa sholat di Masjidil Haram. Karena sholat kita di sana tuh beda sama sholat kita di Indonesia. Ya bisa dibayangkan nggak? Sholat di Masjidil Haram itu kita dikasih pahalanya 100.000 loh Bu. Ya 100.000. Kalau kita sholat di Indonesia mau dapat pahala 100.000 itu mungkin sampai boyoknya sampai capek gitu ya. Bayangin aja, 100.000 kan banyak, Masya Allah. Jadi memang kita niatkan agar bisa sholat di sana, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Baik, kita lanjut lagi. Maka Rasulullah SAW mendoakan Nabi, subhanallah. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat tahu balas budi. Ya, Rasulullah pernah dalam kehidupannya dibantu oleh Anas, maka Rasulullah membalasnya dengan doa. Kata beliau, Allahumma akthir maluhu wa waladu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas agar engkau bukan berikanlah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya Anas. Jadi Rasulullah tuh memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Anas harta yang banyak, anak yang banyak. Dan itu terjadi nggak? Terjadi. Anaknya Anas ada yang mengatakan lebih dari 100, yang 120, beda-beda. Buktinya apa? Ketika ada wabah ta'un, coba ibu lihat lagi sejarah. Itu di antara anak-anaknya Anas yang meninggal aja ada 70-an. Ya. Ini memang anaknya banyak. Masya Allah. Ya doa Nabi kita Muhammad SAW ya Masya Allah. Dan hartanya Anas banyak. Kita akan baca baca. Wa atil hayatahu. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya Anas dan usianya Anas juga dipanjangkan. Anas ada yang mengatakan usianya sampai 107 tahun. Padahal usianya Rasulullah aja berapa Bu? 63. Ini Anas 107 tahun. Kemudian beliau waqfir lahu dan ampunilah Anas. Padahal dia bisalah, ya Masya Allah. Kemudian di sini beliau mendoakanku dengan 3 hal. Ya. Wadafantu mi'ah wa thalatha, mengubur 103
nguburin anaknya aja berapa tuh? 103 anak. Wa inna thamarati la tut'imu fis sanati marratain. Masya Allah. Dan dalam setahun itu, Masya Allah, buah-buahan yang biasanya musim hanya 1 kali, kebunnya Anas 2 kali. Khusus kebunnya Anas, ya Masya Allah. Jadi pada waktu itu memang terjadi keajaiban, Masya Allah. Keunikan, kalau yang lain panennya sekali, Anas berapa kali? 2 kali. Ya Masya Allah. Marratain. Wa qalat hayati, kata Anas, dan Allah panjangkan usiaku. Hatta istahyaitu minan nas, kata Anas, sampai aku itu malu pada orang-orang, mungkin karena yang paling satu, ya subhanallah. Wa arjul maghfirah, dan aku mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di doanya Rasulullah tuh Allah ijabah ya, doanya untuk Anas, dan ini boleh kita pakai misalnya minta kepada Allah, Allah perbanyak harta, Allahumma akthir mali. Ya, kalau ya Allah perbanyaklah harta. Kalau ibu-ibu mau diperbanyak hartanya Allah. Tapi masalahnya kalau hartanya banyak, pertanggungjawabannya juga lebih banyak. Ibu beli di supermarket, ya, yang diambil lebih banyak, bayarnya juga lebih besar, ya kan? Yang diambilnya lebih sedikit, bayarnya lebih cepat, ya. Lebih sedikit bayarnya. Ya, begitulah harta itu yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan bukan hanya untuk apa, tapi dalam masalah harta Allah akan bertanya dari mana dan untuk apa. Atau ibu mau diperbanyak anaknya Allah, maka doanya Allahumma akthir waladi. Ya Allah perbanyaklah anakku. Alhamdulillah ada teman saya di Yogyakarta itu Bu, alhamdulillah Allah karuniakan anak 11. Ya. Masya Allah. Untuk zaman sekarang 11 itu banyak apa sedikit? Ya, Masya Allah. Itu kalau di Indonesia. Syekh Khomani yang di Yaman, ya, beliau syekhnya dari istri pertama punya anak 11 juga. Ya. Hidup semua hafal Quran semua. Masya Allah. Belum dari istri keduanya, Masya Allah. Banyak. Baik. Kemudian di sini ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini kita bisa mengambil belum. Wa atil hayat. Ibu kalau mau perpanjang usianya, minta doa kepada Allah. Allahumma aqlil hayati. Ya. Tapi masalahnya bukan hanya seberapa panjang usia ya, tapi kita minta seberapa barokahnya usia. Maka berdoa kepada Allah, Allahumma barik li umri. Ya Allah, berikan keberkahan untuk usia. Waghfir li. Kalau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa ambil mutiara hikmah dari hadis ini bahwa sesungguhnya doanya Rasulullah SAW itu mustajab. Yang kedua, bolehnya seseorang mendoakan orang lain. Kita boleh mendoakan orang lain. Yang ketiga, ya insya Allah sesungguhnya Anas bin Malik termasuk dari sahabat yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa sahabat itu ada yang usianya pendek Bu. Siapa di antaranya? Yang usianya pendek siapa? Di antaranya yang usianya nggak nyampe. Jadi usianya baru 33 tahun sudah diwafatkan oleh Allah. Jadi dia banyak sekali, beliau banyak sekali ikut andil dalam peperangan. Siapa sih? Usia 33 tahun sudah diambil. Beliau menorehkan banyak tintaman di dunia ini. Yang masalah PR. Siapa sahabat yang masih muda atau yang belum usia 50 tahun sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Akhbarani Ibnu Ubayd Maula Abdurrahman. Wa kana min al-qura wa ahli al-fiqh annahu sami'a Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini Ibnu Ubayd Maula Abdurrahman yang termasuk orang yang hafal Quran dan ahli fikih, Masya Allah. Jadi Ibnu Ubayd ini Bu adalah orang yang Masya Allah memiliki ilmu, ya. Pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan juga beliau pandai dalam ilmu fikih. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW
yang kita minta langsung dikabulkan, kita sudah nggak minta lagi. Ya. Kadang kan begitu kan manusia. Ya Allah, saya minta apa misalnya? Manusia banyak minta dunia ya. Ya Allah, saya minta mobil jazz misalnya. Kasih sama Allah. Habis itu nggak minta lagi. Ya. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta mobil, belum Allah kasih. Ya Allah saya minta mobil, belum Allah kasih juga. Ya Allah saya minta mobil, terus. Itulah manusia. Ya. Dan subhanallah, biasanya manusia itu kalau sudah dikasih, biasanya nggak tahu diri, minta yang lebih besar kepada Allah. Itu terus manusia, nggak pernah puas. Baik. Kemudian juga pada mustajab ya. Kata Rasulullah SAW, di mana ia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hati-hati nih Bu, lafaz ini harus digarisbawahi, jangan sampai terucap dalam lisan-lisan kita bahwa saya berdoa tapi doaku tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena ini bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada berdoa, di antaranya ya. Yang pertama, ada berdoa itu kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ibu kalau mau berdoa jangan cancel doanya. Ya. Ada nggak pernah nggak kita doa ragu-ragu? Ini dikabulkan nggak ya? Dikabulkan nggak ya? Semua harus yakin. Dulu pernah Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid di kota Madinah. Dan ketika itu adiknya Umar berkata, ini kenapa Umar kok berdoa seperti ini? Padahal yang namanya syahid waktu itu biasanya berada di luar kota Madinah, entah itu dengan peperangan ataupun lainnya. Tapi Umar kok minta syahid di kota Nabi? Subhanallah Bu, ternyata Allah kabulkan doa Umar. Umar bin Khattab meninggal di mana? Meninggal di Madinah. Dalam keadaan syahid apa mazan? Keadaan syahid ya kan? Umar ditusuk ya kan? Dan itu berada di kota Madinah. Maka Bu, terus berdoa kepada Allah. Jangan pernah cancel doa kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin, semuanya mungkin. Kan kemarin kita sudah berpisah ya. Anak penjual apa yang bisa merupakan ibu bapak mertuanya itu datang ke sini. Maksudnya udah nanti tanya ke orang lain. Nah itu kan sebuah hal masya Allah dari doanya, dari baktinya dia kepada tubuhnya, dari doanya kepada Allah. Ya Allah bisa jadi berdoa, ya Allah semoga saya suatu hari kelak bisa mengumrahkan kedua orang tuaku, istriku, anakku, kedua mertua. Padahal itu di luar logika kita sebagai manusia. Jadi minta kepada Allah. Ibu punya anak laki-laki, minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku imam di Masjidil Haram. Jangan pernah cancel. Tapi gimana ya Allah, saya aja nggak hafal Quran. Suami saya aja belum hafal Quran. Gimana ceritanya? Banyak minta sama Allah. Dan subhanallah, saya kemarin jumpa dengan salah seorang ibu. Subhanallah. Jadi dia bercerita, Ustazah, dia kan anaknya mau masukin ke Madinah. Anaknya sudah hafal Quran. Tapi qadarullah belum masuk. Kata ibu itu apa sih kurang banyak berdoa sama Allah. Dan subhanallah salah satu ustaz pernah bercerita, saya pernah dengar beliau berkata bahwa keunikan anak Jamiah Madinah itu yang kuliah di Madinah itu bukan keunikannya masuk sana itu bukan hanya karena akademik, karena banyaknya hafalan, tapi kadang orang yang biasa-biasanya malah bisa masuk katanya ya. Subhanallah, itu faktor yang faktornya doa ibu. Doa ibu. Kan kalau kita masuk ke universitas umum di Jakarta kan biasanya yang masuk itu yang pintar-pintar itu ya, yang dia bisa ngerjain tes. Kalau di Madinah enggak. Kadang kita melihat ini kayaknya anak nggak lulus ke Ustaz. Orang hafalan aja masih berapa juz dibandingkan dengan fulan yang hafalannya sudah 30 juz. Ternyata Allah takdirkan ini anak yang baru punya hafalan sedikit masuk. Yang 30 juz yang masuk. Dan itu subhanallah doa, manfaat doa itu. Minta kepada Allah. Dan masih ada kesempatan ibu yang punya anak laki-laki ya, masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk punya anak yang nanti kelak menjadi pasukan-pasukan yang akan membebaskan kota Roma. Ya, amin. Allahumma. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut ya, mengabarkan kepadaku berat aku telah berat tapi tidak dikabulkan. Dari mutiara hikmah ini, dari mutiara hadis ini jadi mutiara hikmah. Saya bingung. Nah, tadi
dari melewati studio Mutiara Hikmah itu yang disebut Mutiara Hikmah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ibu, tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Tetaplah bersabar ketika kita berdoa, karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya. Tadi ada berdoa ya, kita yakin dengan doa kita. Baik. Kemudian di antara adabnya, tadi satu apa? Yakin dengan doa kita. Menghadap